Siap temui Jokowi, Panglima KKB Papua tegas minta sang presiden siapkan deretan syarat ini buka jalan damai. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tampaknya mulai membuka pintu. Pasalnya, melansir tribunkalkin.com, KKB Papua dikabarkan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Panglima KKB Papua, Daimanus Magayogi, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Pihaknya ingin bertemu dengan Presiden Jokowi membahas berbagai macam permasalahan yang ada di tanah Papua. Dilansir dari tribunpalu.com, Panglima KKB Papua, Daimanus Magayogi, dalam sebuah video menyatakan kesiapan bertemu Jokowi. Dari video itu terungkap bahwa ada pesan dari orang nomor satu di Indonesia, yakni menyelesaikan masalah di Papua dengan cara dialog. Hanya dengan dialog, semua persoalan di Papua bisa diselesaikan tanpa harus mengorbankan jiwa dan raga. Masih dari video yang viral itu, diketahui bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu mendapat respon yang baik dari Daimanus Magayogi. Hanya saja pria bertubuh tegap itu memberikan beberapa catatan penting kepada Presiden Jokowi bila hendak menggelar dialog. Melalui catatan penting itu, Daimanus Magayogi mengungkapkan bahwa dialog tersebut bukan atas dasar keinginan untuk berbaik-baikan dengan Indonesia. Dialog itu senantiasa berpijak pada arah perjuangan Papua selama ini, yaitu lepas dari Indonesia yang disebut sebagai penjajah. Jika dialog hanya dilakukan demi kepentingan poros Jakarta-Papua, maka sebaiknya perang dilanjutkan dan dialog diabaikan. Akan tetapi, kata Magayogi, apabila dialog itu demi mewujudkan target perjuangan Papua, maka itu diterima dengan hati gembira. Syaratnya lain, tandas Daimanus Magayogi, adalah yang memfasilitasi dialog tersebut bukan Indonesia atau Papua, tetapi PBB. Peran PBB sangat penting karena hanya PBB yang menentukan sah tidak perjuangan TPN PBOPM selama ini. Selain PBB, tandasnya Daimanus Magayogi harus diundang pula negara lain sebagai saksi atas dialog tersebut. Lantas, apakah Presiden Jokowi menyetujui semua syarat yang dipatok Panglima tertinggi TPN PBOPM? Apakah Daimanus Magayogi juga setuju usulan Presiden Jokowi jika menawarkan cara lain dalam menyelesaikan masalah Papua? Sebagai sosok yang dikenal sangat dekat dengan rakyat, Presiden Jokowi tentu lebih memikirkan nasib rakyat Papua ketimbang hal yang lain, apalagi pendekatan pembangunan daerah itu juga sedang dilakukan Presiden Jokowi walau mendapatkan perlawanan dari kalangan tertentu di Papua. KKB Papua sembunyi di pedalaman hutan yang sulit dijangkau. Alasan mengapa TNI tidak terjunkan serangan udara untuk melenyapkan UPM. KKB Papua memang sedang menjadi buronan aparat yang bertugas. Tak jarang KKB Papua melakukan teror mengerikan ke aparat bahkan ke warga sipil. Beberapa pimpinan KKB Papua sudah terdat adalah Lakaga Talinggen, Eganus Kogoya, Johnny Botak, Daimanus Magayogi, dan Sabanus Welker. Dikutip berita dari Tribun Palu, pihak TNI Polri sudah beberapa kali menemukan lokasi persembunyian mereka. Namun, para kelompok separatis ini terus berpindah-pindah lokasi di tengah pedalaman hutan. Pada bulan Agustus tahun 2022, TNI Polri bahkan sudah menemukan lokasi persembunyian anggota KKB Papua menggunakan drone. Namun mereka semua langsung berpencar begitu mengetahui kalau persembunyian sudah ketahuan aparat. Hutan pedalaman memang sulit dijangkau sehingga pihak TNI Polri memerlukan waktu dan strategi yang matang untuk bisa melakukan penyerangan. Lalu mengapa tidak langsung menggunakan serangan udara? Dikutip berita dari kompas.com,
pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan akan timbul resiko lebih besar ketika TNI memilih serangan udara, sebab serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi. Tentu saja akan sulit membedakan antara target KKB dan warga, apalagi medan di Papua bisa dibilang sulit, kata Fahmi kepada Kompas.com. Menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat. Karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara. Dikhawatirkan serangan itu akan membuat konflik meluas, akan sulit memelihara simpati dan dukungan masyarakat ketika terjadi insiden-insiden terhadap warga, jelas dia.